Assalamualaikum sobat, halo kembali lagi di channel aku. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fotosintesis menjadi proses penting di bumi sesuai thumbnailnya. Pembelajaran kali ini adalah materi IPAS di kelas 4 kelas 1. Sesuai dengan apa yang telah kita ketahui bahwa manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan hewan akan bergerak mencari mangsa, manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut, namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, yaitu membutuhkan makanan. Caranya melalui fotosintesis. Nah, ini yang bakal kita pelajari bersama. Tapi video kali ini bakal spesial banget karena aku nggak sendiri, tapi bakal ada rekan belajar baru. Sobat semua bakal ditemani oleh Kak Cynthia, rekan belajar virtual kita. Semoga dilancarkan ya belajarnya. Kita mungkin bakal ketemu di akhir video. Semangat! Halo sobat, perkenalkan aku Cynthia, rekan Kak Nurul yang akan membersamai kalian dalam belajar mengenai proses fotosintesis menjadi bagian penting di bumi. Sudah siapkah kalian sobat? Tunggu dulu. Sebelum belajar ucapkan password untuk membuka pembelajaran. Passwordnya adalah, aku merdeka, aku senang belajar. Ucapkan dengan keras dan penuh semangat ya. 1, 2, 3, aku merdeka, aku senang belajar. Hahaha keren sekali, good job. Mari kita mulai pembelajaran ini. Sobat, coba kalian amati gambar ilustrasi percakapan antara Didi dan Rudi di samping ini. Kira-kira apa ya yang sedang mereka bicarakan? Ternyata ketika mereka sedang beristirahat dan bermain di taman sekolah, didapatilah seekor kucing yang sedang lahap memakan makanannya. Tak sengaja Didi menengok ke samping. Ternyata di sekitarnya penuh dengan tanaman yang lebat dan cantik. Pertanyaan lucu pun keluar dari mulut Did. Ia menanyakan bahwa kucing tersebut sepertinya sangat lapar. Namun kira-kira tanaman itu juga merasa lapar tidak ya? Rudi pun menanggapi pertanyaan si Didi, bahwa menurutnya tumbuhan itu tidak punya mulut. Jadi bagaimana ya cara makannya? Ataukah tumbuhan itu tidak perlu makan? Hahaha, lucu sekali bukan? Sob, kira-kira apakah kalian juga memikirkan hal yang sama seperti Didi dan Rudi? Penasaran? Ayo kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Lanjut yuk sobat, saat lapar tiba kira-kira apa yang kamu lakukan? Pasti mencari makan bukan? Sobat pasti akan sibuk ke sana kemari untuk mendapatkan makanan. Entah itu ke dapur, kantin, ataupun minta untuk dibuatkan makanan. Hahaha sama kok dengan Kak Cynthia. Begitu juga dengan hewan. Dirinya juga pasti akan sibuk mencari mangsa jika rasa lapar tiba. Lalu bagaimana dengan tanaman ya? Tumbuhan tidak sama dengan kita, yang terus bergerak dan berpindah kemana-mana. Mereka lebih banyak diam di tempat walaupun sedang kelaparan. Lalu dengan cara apa mereka mendapat makanan? Saling suap-menyuapikah? Hahaha, ada-ada saja. Tentu bukan ya sobat. Tanaman mendapatkan makanan itu dari hal yang sederhana loh. Iya benar sekali. Tanaman dalam membuat makanan butuh yang namanya cahaya matahari. Dengan cahaya matahari mereka akan memproduksi makanannya sendiri untuk bertahan hidup. Proses ini biasa disebut dengan fotosintesis. Namun apakah tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari saja untuk mendapatkan makanan? Tidak ya sobat. Tanaman butuh setidaknya 5 bahan agar proses fotosintesisnya berhasil. Pastikan sobat apa saja selalu kira-kira memperhatikan sob? agar Yuk kita apa cari yang tahu disampaikan jawabannya dapat setelah ini. dipahami. Jadi Karena sob, setelah ini selain akan sinar ada kuis matahari, menarik yang tumbuhan harus sobat memerlukan bahan ikuti. lain agar proses Proses fotosintesisnya fotosintesis berhasil. dimulai saat Yang daun pertama pada yaitu tumbuhan karbon menyerap dioksida. cahaya Bahan matahari ini dan merupakan gas karbonat yang berasal atau dari CO2. hembusan nafas kita maupun Kemudian hewan. jangan lupa Dan dengan juga air yang berasal dari asap tersimpan dalam kendaraan tanah. bermotor.
Air ini akan diserap oleh akar dan akan Kemudian disalurkan tumbuhan yang oleh dapat batang melakukan sampai ke fotosintesis daun. dengan baik biasanya harus Ketika memiliki semua bahan klorofil. telah terkumpul, Klorofil maka daun adalah zat akan hijau pada melakukan daun yang proses bertugas untuk fotosintesis menangkap ini. cahaya maupun karbon Proses dioksida. ini dilakukan Jika pada sebuah bagian tumbuhan daun yang tidak memiliki terlihat klorofil oleh pada mata daun, kita. maka Bagian dirinya ini akan bernama kesulitan melakukan kloroplas. proses fotosintesis dan Setelah beralih pada proses alternatif lain. fotosintesis selesai, Yang didapatkanlah selanjutnya, hasil tumbuhan juga akhir memerlukan air yang berupa kaya akan karbohidrat mineral. atau Mineral makanan yang yang terkandung disalurkan dalam ke air akan seluruh bagian diedarkan menuju tumbuhan daun untuk oleh proses batang. pertumbuhan. Dan yang terakhir, tumbuhan Jika membutuhkan ada tanah kelebihan sebagai media makanan tanam dari dan hasil resapan air. fotosintesis, maka Bisa akan dipahami ya disimpan sobat. dalam bentuk Jangan buah lupa atau untuk umbi. dicatat hal-hal penting yang sudah tersampaikan. Yeay, materi kita sudah selesai. Seperti yang sudah Kak Cynthia sampaikan tadi, bahwa setelah materi ini selesai akan ada kuis menarik yang harus dikerjakan oleh sobat. Untuk akses kuisnya, sobat dapat men-scan barcode yang ada di samping atau melalui link yang tertera, kemudian masukkan kode angkanya. Kuis ini berisi 10 soal pilihan ganda dan isian singkat. Jika sobat memperhatikan materi yang disampaikan sampai akhir, pasti tidak akan sulit untuk menjawab kuis ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa passwordnya 1, 2, 3. Aku merdeka, aku senang belajar. Let's go! Gimana kuisnya sob? Mudah bukan? Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian mengenai fotosintesis, Kak Cynthia beri tindak lanjut pembelajaran kali ini dengan penugasan ya. Kerjakan pada buku tugasmu. Diskusikan dengan guru, teman, dan orang tua kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Cynthia ucapkan kepada sobat semua yang sudah mengikuti pembelajaran IPAS ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Cynthia pamit undur diri. Untuk kegiatan selanjutnya, Kak Cynthia serahkan kembali kepada Kak Nurul. Tetap semangat sobat.